Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. InsyaAllah kita lanjutkan materi kita tentang HAM ya. InsyaAllah dulu minggu-minggu lalu kita sudah pelajari tentang pelanggaran HAM baik secara ringan, ada pelanggaran HAM secara berat juga, dan ada juga faktor pelanggaran HAM baik secara faktor internal dan maupun secara eksternal. Insya Allah kita minggu ini akan melanjutkan materi kita tentang HAM. HAM ini memang sudah sering terjadi, bentuk pelanggaran HAM ini sudah terjadi dari masa-masa yang lalu juga ya. Sebelum kita negara merdeka juga, pelanggaran HAM waktu penjajahan itu kan luar biasa. Di sini juga akan kita mempelajari kembali tentang HAM. Ya, insya Allah ini tentang pelanggaran HAM ketika kita sudah merdeka pada masa yang sudah lewat ya. Insya Allah kita lanjutkan. Minggu ini akan Bapak sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran masa lalu ini adalah pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa-masa yang sudah kita lewati atau masa-masa tahun yang lama. Baik itu pada orde lama, orde baru. Ada beberapa contoh yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Contohnya adalah peristiwa Tanjung Priok. Ini adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa ya. Ini di Jakarta, di mana peristiwa Tanjung Priok ini adalah pembantaian. Ya, ini adanya suatu demo atau demo yang dilakukan orang Islam kepada pemerintahnya di pada masa orde baru waktu Bapak Soeharto ya, kemarin itu waktu Soeharto, di mana terjadi perdebatan atau pertentangan di mana antara umat Islam dengan tentara. Di sini banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dengan banyaknya demo-demo atas kebijakan pemerintah Soeharto pada masa itu sering terjadi. Maka di sini umat Islam dan tentara itu sangat bertentangan sehingga terjadi namanya peristiwa pelanggaran HAM. Salah satunya adalah bentrok yang terjadi antara umat Islam dengan tentara pada masa itu, di mana hampir umat Islam itu dibantai dengan panah besi panas itu ya. Ini dengan senjata api karena melawan para tentara-tentara. Ini bentrok yang pembunuhan yang sangat luar biasa ya, hampir membunuh umat Islam yang ada pada masa itu karena tidak terimanya tentang ini ya, pergeseran pada masa zaman Soeharto ini, di mana banyak suatu kekeliruan perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak baik dan bertentangan dengan umat Islam. Di sini umat Islam banyak dibantai dan dibunuh ya pada masa itu karena banyak ini antara umat Islam ini langsung berhadapan dengan para tentara-tentara pada masa itu, dan kejadian itu langsung dilakukan dan senjata pun sudah lumrah pada masa itu, di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi karena mungkin emosional yang tinggi. Tapi di sini kita tahu kalau kita lihat dari dalam proses pembelajaran ini adalah bagaimana prinsip kemanusiaan yang jauh daripada yang kita harapkan, dan juga melanggar undang-undang tentang itu sendiri ya. Kemudian lahirlah nanti undang-undang tentang HAM di Indonesia juga ada pada tahun 99 ya. Ada juga peristiwa tadi, ada peristiwa Trisakti juga, Timur pasca jajak pendapat ya, dan juga ada peristiwa Habibura di Papua. Kita ini itu kan hanya sebagai contoh. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi di sini setiap orang bagaimana, ini menurut Philippus M. Hudjon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Jadi ketika hak dan kewajiban seseorang warga negara itu menjadi hal yang sangat harus dipertimbangkan oleh sebuah negara dalam
kehidupannya ya, dalam kehidupan bernegara, karena merupakan salah satu ketika keseimbangan hak dan kewajiban itu berjalan, maka proses dalam penyelenggaraan bernegara juga akan berjalan dengan baik dan jauh daripada suatu bentuk pelanggaran yang ini ya, karena ketika hak dan kewajiban itu diambil atau dirampas salah satunya, maka itu bisa memunculkan suatu ketidakpuasan dan rasa yang tidak aman, karena ada di mana hak dan kewajiban itu harus berbarengan, harus seimbang. Jadi gimana supaya ini bisa didapatkan oleh setiap warga negara, baik itu dari pejabat, warga negara, elit politik dan lain sebagainya. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu perlu. Jadi hak-hak yang harus dimiliki oleh negara dan kewajibannya juga harus sama, jangan tidak ada perbedaan. Jadi ketika hak dan kesamaan ini sama, seimbang, maka ini dalam proses penyelenggaraan negara pasti akan berjalan baik. Kalau misalkan ini hak dan kewajiban itu berbeda atau salah satunya diunggulkan, ini bisa menjadi salah suatu bentuk pertikaian karena bisa merugikan setiap individu yang tinggal setiap warga negara tentunya. Oke, ini akan kita lanjut. Akibat pelanggaran HAM. Akibat pelanggaran HAM, apa saja sih yang akibat pelanggaran HAM ini? Yang pertama adalah menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Ya, adanya bentuk penggolongan. Ada penggolongan, ada seperti sebagian di pemerintah juga mengunggulkan atau lebih peduli terhadap ini ya, dan pada ras tertentu atau suku tertentu, sedangkan ras yang dianggap ini yang kurang meyakinkan atau tidak baik, maka ini dipinggirkan. Itu adalah bentuk diskriminasi ya. Contoh diskriminasi adalah salah satunya adalah terhadap pengucilan terhadap satu suku, ras, golongan ya, agama juga salah satunya. Ya, tentunya secara umum agama adalah diskriminasi ketika ada agama lain itu diunggulkan dan agama lain dilecehkan. Itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang cukup luar biasa bagi kita, ketika di mana hak-hak agama lain juga seharusnya dalam ajaran kita terus menjaga bagaimana agama-agama lain juga bisa menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini, dan tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut dalam agama kita. Ini sudah kita pelajari dari kelas 10 juga sudah kita pelajari, dan ini juga di sini adalah bagaimana kita menghargai setiap budaya, perbedaan pendapat, baik dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan tidak boleh mencaci bahasa seseorang atau bahasa daerah yang berbeda lokasi atau daerah. Yang sering kita ya, salah satunya adalah bentuk pelanggaran HAM, salah satunya itu adalah pengucilan terhadap suatu masa. Ini ada akibat pelanggaran HAM yang terjadi, dan ketidakadilan itu pun bisa menjadi ini karena ada melanggar HAM itu sendiri. Kadang ketidakadilan terhadap ini kesamaan hak dan kewajiban, ketika ada mungkin salah satu daerah atau orang kaya mungkin akan berbeda pelayanannya dengan orang-orang miskin ketika dalam menghadapi suatu kebutuhan administrasi atau lain-lainnya yang berurusan dengan pemerintahan tentunya ya. Nah, ini kalau misalkan pelanggaran HAM ini dilakukan adalah salah satunya ini adalah bentuk yang tidak baik kepada warga negara kita, karena adalah bagaimana memunculkan suatu problema-problema bagi setiap individu, sehingga bisa memunculkan konflik yang sangat ini kecemburuan sosialnya juga tinggi, nanti bisa muncul konflik dan bisa membuat masyarakat ini tidak puas dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu sendiri, dan bisa membuat orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan karena ada hak dan kewajibannya diambil oleh orang lain dan tidak sama juga dalam proses pelayanan contohnya. Oke, apalagi akibat pelanggaran HAM ini salah satunya adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Ya, tentunya kalau ada pelanggaran HAM ini juga akan memunculkan rasa dendam ya. Kalau adanya pelanggaran HAM ini misalkan seperti yang tadi dalam pelayanan, ketika orang kaya dilayani dengan baik, sedangkan ketika orang biasa berbeda pelayanannya, dan ini bisa memunculkan adalah bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM kepada
baik daripada seseorang itu maupun kepada masyarakat banyak. Kalau misalkan ini dilakukan bisa memunculkan namanya pertikaian atau perkelahian dalam situasi itu. Maka dengan kalau misalkan terjadi pelanggaran HAM seperti ini adalah kalau kita melayani harus sama, tidak ada boleh perbedaan dari perbedaan. Karena apa? Karena bisa memunculkan rasa dendam atau benci sesama manusia. Yang selanjutnya adalah merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Ya, akibat melanggar HAM tadi juga adalah ketika ini pelanggaran HAM, maksudnya adalah ketika dicontohkan tadi seperti pelayanan di mana saja, tentunya di rumah sakit. Contohnya kita mudahkan lagi, lebih kita simpulkan bagaimana ketika pelayanan di rumah sakit itu, ketika orang kaya itu dilayani dengan baik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia pelayanannya bagus dan semuanya berjalan dengan baik dan cepat. Berbeda dengan orang-orang yang di bawah, kelas menengah ke bawah ya. Tapi di sini akan dimana seseorang itu sebetulnya sudah bagaimana ketika dia sudah melanggar daripada HAM itu sendiri, juga akan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Karena dia sudah berpikir karena tidak adanya HAM yang ini, dia melanggar HAM itu tadi, juga dia akan bagaimana menganggap seseorang itu, orang-orang miskin itu akan merendahkan martabatnya. Orang kaya itu, orang-orang ini karena misalnya ketika ini sering muncul akibat pelanggaran ini adalah merendahkan orang-orang orang-orang sekitar, harkatnya, derajatnya, karena mungkin perbedaan ekonomi yang berbeda ya, derajat dan martabat kemanusiaan. Nah, jadi orang kaya itu kadang seperti raja dan orang miskin itu dianggap sebagai budak. Itu sering terjadi zaman-zaman dahulu dan sekarang mungkin dalam pelayanan pemerintahan kita juga mungkin ada yang terjadi seperti itu, tapi tak separah yang ini. Tapi mungkin juga di beberapa daerah yang tidak kita tahu atau di pelosok-pelosok ini sering terjadi. Karena apa? Ataupun di kota-kota besar atau di suatu perusahaan atau yang lainnya, ini sering terjadi karena merendahkan ketika orang kayak itu berbeda sekali bagaimana kehidupannya dengan orang-orang yang biasa ya. Jadi sini ketika mereka sudah terbiasa dengan keadaan sekitar, itu dia bagaimana merendahkan harkat manusia dan menganggap tinggi derajatnya berbeda dengan yang lain. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang. Ini adalah sesuatu hal yang bisa merugikan dan berdampak kurang baik juga kepada setiap individu itu sendiri. Dan juga menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama ya. Ketika pelanggaran HAM ini terjadi, maka bisa memunculkan kekerasan atau konflik antar manusia ya, tentunya ya. Misalkan seperti perkelahian ketika pelayanan yang tadi tidak baik, contohnya kita balikkan lagi ke pelayanan tadi, adalah itu bisa memunculkan nanti orang akan marah. Akan orang muncul bagaimana rasa dendamnya, maka bisa memunculkan kekerasan atau konflik antar manusia. Ini bisa terjadi perkelahian atau hal lainnya karena menganggap tidak adanya suatu pelayanan yang sama, sehingga mereka saling cemburu dan tidak suka dengan pelayanan itu. Kan bisa muncul orang ketika dilayani tidak baik, tentunya dengan yang lain baik, maka ini bisa membuat orang itu marah dengan hati ininya, tidak puas dengan apa yang dilayani karena perbedaan pelayanan yang diberikan. Nah, ini sering terjadi juga ya di mana saja nih ya. Misalkan dalam memesan makanan, mungkin orang terdekatnya mungkin didahulukan. Tapi kalau misalkan dalam kita melayani seseorang, ketika siapa yang duluan, maka dia itu yang diutamakan untuk dilayani. Supaya apa? Supaya tidak terjadi bentuk-bentuk penindasan atau bentuk yang bisa terjadinya bisa terjadinya suatu rasa tidak puas seseorang kepada yang dari pelayan itu kepada yang dilayani, karena ini bisa memunculkan tadi salah satunya adalah kekerasan, konflik atau permasalahan perkelahian lain-lain ya. Contoh seperti itulah. Juga akan kalau kita melanggar HAM ini juga akan menimbulkan penderitaan dan tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Ini adalah menimbulkan penderitaan. Misalkan ini kita memukul seseorang ini juga akan bisa menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir. Ketika kita menyudutkan seseorang juga adalah satu, tidak menghargai seseorang, dan
suka memukuli seseorang juga nanti korban yang akan itu ia akan merasa menimbulkan penderitaan dalam kehidupannya dan juga tersiksa lahir dan batinnya ya pada diri setiap korban. Ketika ini terjadi, ini bisa adalah bentuk pelanggaran HAM ketika kita sering mengucilkan teman atau atau suka kita merendahkan teman. Itu juga bisa kadang menganggap teman itu asal bicara saja, padahal kita dalam niat baik tidak ingin mengatakan hal-hal buruk ya kepada teman kita, tapi kadang kita mengucapkan itu dan tidak mau berteman. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang bisa memunculkan seseorang itu merasa minder, rasa ketidakpercayaan diri, dia bisa nanti tersiksa lahir dan batinnya. Nah, ini bisa memunculkan perbuatan adalah suatu yang bisa merugikan individu ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke, upaya dalam penegakan HAM dalam perspektif Pancasila ya. Ini kita adalah HAM dalam Pancasila juga sudah pernah kita pelajari di awal-awal pertemuan kita, dan ini bagaimana upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila ya. Kita kaji kembali bagaimana sila-sila yang pernah ada itu, dari sila yang pertama sampai sila kelima itu bagaimana mengandung nilai-nilai HAM yang ada pada setiap individu, sehingga apa yang menghargai setiap individu dan menghormati betul bagaimana kedudukan individu itu sebagai warga negara. Karena kedudukan yang sama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah untuk membangun komitmen bagaimana kebersamaan nilai-nilai budaya yang bercorak itu, yang beragam, sehingga kita bisa bisa bersatu dan bisa berkumpul dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, sehingga tidak terjadi namanya perselisihan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Oke, dalam di sini bagaimana upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Oke, di sini sebagai Pancasila sebagai dasar negara adalah memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini kan sudah kita pelajari pada di semester 1 dan 2 di kalau nggak salah di kita di kelas 10 ya. Ini bagaimana Pancasila itu dan Undang-Undang 1945 itu menjadikan segala sumber hukum, di mana ini semua jadi panutan bagi kita semua, bagi warga negara Indonesia atau dalam konstitusi negara kita, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi itu sendiri bisa diterapkan pada masyarakat, karena ini merupakan suatu kesepakatan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia ya, para pejuang bangsa. Tapi ini di mana nilai-nilai di dalam Pancasila itu sudah memuat bagaimana memuat isi-isi tentang rasa kepedulian tentang HAM ya, tentunya yang utama juga ya. Ini adalah tentang, contohnya adalah salah satunya ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap individu itu diberikan keyakinan untuk memegang agamanya sendiri, meyakini agama yang mereka yakini, dan tidak boleh kita memaksa agama orang lain untuk masuk kepada agama kita karena menganggap diri agama kita paling benar di antara agama-agama lain. Karena di dalam sini bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diatur untuk membantu ya, untuk bagaimana menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di Indonesia. Oke, artinya apa tadi? Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai segala sumber hukum. Artinya apa? Setiap peraturan perundangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Oke, kita sudah katakan tadi, ketika nilai-nilai Pancasila itu dijadikan segala sumber hukum, ya ini berarti semua peraturan perundang-undangan itu harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 atau Pancasila. Kalau misalkan ini bertentangan, tidak mengacu kepada nilai-nilai ini, maka undang-undang ini dianggap tidak baik. Makanya dengan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila itu sebagai segala sumber hukum, di mana kedudukannya sangat kuat ya dalam konstitusi kenegaraan kita, di mana dengan adanya nilai-nilai Pancasila itu bisa mencerminkan bahwa
ini dalam penegakan HAM ini, peraturan ini adalah untuk membantu, untuk memudahkan dan untuk menguatkan bagaimana setiap individu itu mempunyai hak dan kewajiban. Okey, bentuk upaya penegakan HAM itu terdiri dari tadi adalah peraturan perundang-undangan. Okey, pertama upayanya ada beberapa ya. Pertama penegakan bentuk upaya penegakan HAM. Dari sini ada yang pertama adalah upaya preventif. Yang ini terdiri dari membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM ya. Ini kita sudah pelajari sebelumnya, ini tentang Undang Pasal 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di Indonesia ya. Ini sudah kita pelajari ya, membuat peraturan perundang-undangan. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka dengan adanya undang-undang itu akan bisa mengatur dan tentang hak dan kewajiban, tentang kehidupan warga negara dan bagaimana dia hidup dalam suatu bernegara, di mana hak-hak dan kewajibannya itu harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak boleh saling membenci dan harus menghargai, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak adanya perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Ini sudah sering kita bicarakan ya. Dan juga upaya preventifnya adalah yang kedua adalah membentuk lembaga pemantau atau pengawas pelanggaran HAM. Ini contohnya adalah perlindungan anak ya. Ini perlindungan anak terhadap kekerasan terhadap individu. Ini salah satunya bentuknya. Ketika individu anak-anak itu dilindungi adalah satu bentuk adalah menjaga HAM ya. Bentuk upaya preventif ini adalah seperti itu. Contohnya adalah tentang perlindungan anak, itulah lembaga perlindungan anak. Seperti juga ada juga seperti yayasan atau anak yatim, peduli anak yatim yang membuat lembaga-lembaga sendiri ya di pemerintah pada organisasi tertentu atau membuat lembaga sendiri yang tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban individu. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Ini perlu. Bagaimana pemerintah memberikan sosialisasi undang-undang yang ada juga itu untuk diberikan kepada masyarakat bahwa HAM ini sebetulnya seperti apa dan kita ini harus menjaga bagaimana kepedulian terhadap sesama juga. Itu adalah hal yang sangat penting kita bicarakan. Yang terakhir adalah memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Ini wajib karena dalam kehidupan bernegara kita bagaimana ketika nilai-nilai HAM itu, nilai Pancasila itu tentang HAM itu harus bagaimana kita menyadarkan kepada setiap anak-anak dan setiap individu yang lain supaya untuk membantu kita lebih menghargai dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan tentunya ya. Dimana sini adalah di sila yang kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Ini manusia ya, dimana ketika pemimpin itu kita di sebuah negara itu semuanya adil dan juga beradab, tidak melakukan suatu pertikaian yang bisa memunculkan perpecahan belahan, dan juga ketika manusia itu saling menghargai dan saling mencontoh, saling membantu. Ini adalah hal tentang HAM yang sangat luar biasa ya, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana gotong royong itu adalah ketika HAM itu tinggi di masyarakat, adalah salah satunya adalah dengan bakti sosial seperti gotong royong dan lain-lain sebagainya ya, saling membantu anak seperti fakir miskin, anak yatim. Itu adalah rasa kepedulian terhadap individu yang lain. Ini yang dimaksud dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebetulnya. Kenapa HAM ini juga sangat perlu dipelajari dalam pelajaran PPKN ya, adalah untuk mengingatkan kepada para generasi bangsa, pada anak-anak bangsa ini untuk peduli nanti ketika dia beranjak sudah menjadi besar atau menjadi seorang pejabat politik, dia akan memperhatikan bagaimana hak dan kewajiban setiap individu itu. Oke, kita akan lanjut kepada upaya tadi preventif. Yang kedua adalah represif, ini adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya. Ini juga ada di Indonesia ya. Dibuatnya adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adalah tentang
pengadilan perdata ya, tentang hak dan kewajiban setiap individu itu adalah bagaimana ketika hak-hak seorang itu diambil, dan ada ketika ada pencemaran nama baik juga ada pengadilan yang mengatur, sehingga di sini bagaimana memang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan menjaga tentang hak dan kewajiban setiap individu itu. Oke, dalam Komnas HAM ini nanti kita lanjutkan di minggu yang berikutnya apa saja sih yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam mengatur tentang HAM itu sendiri ya. Oke, sampai di sini saya sudahi. Mungkin ada beberapa penyampaian nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan menjadi pelajaran baik bagi kita untuk membantu orang lain dan lebih menghargai orang lain. Pak akhiri kalau ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.